Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Zulfadlina. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Sastra Inggris USU atau Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya sedang menjalankan salah satu program KKN di bidang pendidikan, yaitu dengan membuat video belajar bahasa Inggris untuk siswa-siswi kelas 4-6 SD. Nah, jadi adik-adik sekalian bisa belajar bahasa Inggris dengan menonton video saya ini. Materi ketiga dan yang terakhir yaitu Comment and Request. Yang pertama, comment. Comment adalah perintah, yaitu menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, perbuatan, atau kegiatan. Lawan dari comment adalah prohibition, larangan, yaitu ungkapan yang melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Prohibition juga boleh disebut sebagai negative comment. Nah, sebelum memasuki contohnya, kita mesti mengetahui dulu apa itu kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk kata ganti orang pertama atau first person, yaitu orang yang berbicara. Contohnya, I, we, me, dan us. Untuk kata ganti orang kedua atau second person, yaitu orang yang diajak bicara. Contohnya, you. Dan yang ketiga, kata ganti orang ketiga atau third person, yaitu orang yang sedang dibicarakan oleh kedua orang di atas, seperti he, she, it, they, him, her, dan them. Nah, sekarang kita akan memasuki contohnya, yaitu A, perintah orang kedua. Be quick. Wait for me. Listen to me. Get out. Go away. Close the door. Listen to the teacher. Be careful. Be nice. Be quiet, please. Untuk negative comment atau prohibition, kita gunakan do not atau don't sebelum kata kerja. Don't come in. Don't stop here. Don't disturb me. Don't touch me. Don't swim too far. Don't eat my food. Don't step on the grass. Nah, akan tetapi, orang yang disuruh sering tidak disebutkan. Jika disebut, biasanya berupa noun yang ditempatkan di akhir frasa. Contohnya, be quiet, boys. Close your book, Andy. Open your book, students. B. Perintah atau ajakan kepada orang pertama. Yang pertama, bentuk perintah orang pertama berupa let us atau let's ditambah kata kerja tanpa to. Contohnya, let us go to the movie. Let's clean the class. Let's have dinner at home. Yang kedua, ajakan atau perintah negatif kepada orang pertama lazimnya ditambah not sebelum kata kerja. Contohnya, let's not sit down here. Let's not play soccer in the class. Let's not write anything on the wall. C. Perintah orang ketiga. Yang pertama, bentuk perintah orang ketiga berupa let him, let her, let them, dan let it, kemudian ditambah kata kerja tanpa to. Contohnya, let him go now. Let her go by bus. Let him get into the class. Akan tetapi, bentuk di atas kurang umum dalam Inggris modern. Yang lebih umum adalah he is to go now atau he must go now. She is to go by bus atau she must go by bus. Yang kedua, bentuk perintah negatif orang ketiga tidak lazim menggunakan let him, let her, let them, dan let it plus not dan kata kerja tanpa to. Namun, dalam Inggris modern, lebih cenderung menggunakan must not atau is atau are not. Contohnya, he is not to go out at this time atau he must not go out at this time. She is not to go by bus atau she must not go by bus. He is not to go by train atau he must not go by train. Nah, sekarang kita akan memasuki request. Request adalah permintaan, yaitu meminta seseorang untuk berbuat atau menerima dan mengabulkan permohonan. Nah, untuk bentuk yang pertama, can, could, may, ditambah I atau we, ditambah have, tambah noun atau pronoun. Nah, jadi contoh requestnya itu seperti could I have a seat? Can I have a sweet?
Could I atau could we lebih umum digunakan bagi orang dewasa. Contohnya, could I have a cup of tea? Could I have return tickets, please? Yang kedua, request menggunakan may lebih formal dari could. Keduanya boleh dipakai dalam lisan maupun tulis. Contohnya, may I have a copy of the certificate? May I have a paper? May I have a seat? Yang ketiga, sebelum request could atau may ditambah I atau we, bisa ditambah dengan do you think, I wonder if, dan I was wondering if. Seperti contoh, I wonder if I could have a copy of the letter. Do you think I could have a piece of paper? Do you think I could speak to the manager? Nah, bentuk selanjutnya yaitu request dengan could, will, would, ditambah you. Yang pertama, could you, bentuk request yang sering dipakai. Contohnya, could you please tell me what time it is? Could you please open the window? It is hot. Could you please show me the manager's desk? Yang kedua, will atau would bisa ditempatkan di belakang. Bentuk ini hanya digunakan pada situasi yang rileks. Jika tidak, pola request ini tampak menjadi kurang halus atau kasar, dan pola ini akan menjadi komen. Open the window, will you? Post this letter, will you? Close the door, would you? Yang ketiga, will atau would juga bisa digunakan untuk orang ketiga. Seperti contoh, would Anton class 6A please come to the teacher's office? Will the person who found the wallet please call this number? Yang keempat, you will, won't you, bentuk request yang biasa digunakan untuk sesama teman. Seperti contoh, you will wait here, won't you? You will tell me, won't you? Yang kelima, would you mind diikuti jiran. Seperti contoh, would you mind bringing this bag? Would you mind moving your car? Yang keenam, request juga bisa berupa would you like to? Seperti contoh, would you like to sit down? Would you like to take a seat? Oke, demikian yang bisa saya ajarkan. Semoga video terakhir saya ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.